Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Wardani, NPM 2105160513 dari kelas A2 Siang, menjelaskan tentang qada dan qadar. Qada dan qadar berarti meyakini bahwa segala sesuatu, nasib baik dan buruk yang menimpa manusia sudah diatur dengan batasan-batasan tertentu. Pengertian qadar. Qadar secara bahasa bermakna sebagai ukuran atau pertimbangan. Secara etimologi menjelaskan bahwa qadar merupakan suatu ketetapan Allah berdasarkan ukuran pada setiap diri umat manusia sesuai dengan kehendaknya pada zaman azali. Makna secara luas dari qadar yaitu bahwa qadar merupakan gambaran kepastian mengenai hukum Allah. Dalam suatu kitab Kasyifarus saja oleh Syekh Imam Nawawi Banten, yang artinya kehendakilah Allah yang berkaitan pada azali. Misalnya, kau kelak menjadi orang alim atau berpengetahuan adalah qada. Sementara pencipta itu di dalam dirimu setelah wujudmu hadir di dunia sesuai dengan kehendaknya pada azali adalah qadar. Dengan kata lain, maksudnya perbedaan qada dan qadar terletak pada ketetapan Allah pada zaman azali, dengan qada adalah ketetapan kelak kita akan menjadi apa. Sedangkan qadar adalah realisasi Allah atas qada terhadap dari diri sesuai dengan kehendaknya. Dalam hakikatnya, tidak ada sebuah peristiwa yang menimpa kita merupakan sebuah kebetulan karena semua sudah menjadi qada dan qadarnya. Keterangan mengenai qada dan qadar tersebut dijelaskan dalam firman Allah pada surat Al-Hadid ayat 22, yang artinya tidaklah sesuatu bencana yang menimpa bumi pada dirimu sekalian, melainkan sudah tersurat dalam kitab Lauh Mahfuz dahulu sebelum kejadian. Meskipun pada hakikatnya qada dan qadar manusia ditentukan oleh Allah, manusialah yang menjadi penentu dalam takdirnya sendiri. Allah memberikan kesempatan pada hambanya untuk berikhtiar sehingga dapat mendorong hamba memaksimalkan potensi yang telah Allah anugerahkan. Kemudian manusia dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah sambil tetap bersandar kepada segala ketetapan Allah. Pengertian takdir. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa takdir, termasuk manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, takdir merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah ditetapkan sejak zaman jahiliyah. Macam-macam takdir. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubram. Sebagai manusia, kita tidak bisa mengetahui mana yang termasuk takdir mu'alaq dan takdir mubram. Berikut penjelasan lanjut terkait dengan takdir mu'alaq dan takdir mubram. Takdir mu'alaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan makna harfahnya. Takdir mu'alaq merupakan takdir yang Allah tetapkan
tergantung dengan peran serta umat manusia melalui ikhtiarnya. Manusia diberi Allah kesempatan untuk berusaha semaksimal mungkin, sedangkan hasil akhirnya akan ditetapkan Allah. Dalam takdir mu'alaq, manusia mendapatkan kesempatan untuk berusaha sebaik dan semampu agar mencapai seperti apa yang diharapkan. Ini sesuai dengan firman Allah pada surat Ar-A'raf ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Sedangkan takdir mubram secara bahasa sesuatu yang tidak dapat dihindari sehingga merupakan yang pasti, yang udah pasti. Secara arfiah, takdir mubram merupakan ketentuan mutlak Allah terhadap umat manusia sehingga manusia tidak bisa menghindarinya. Iman kepada qada dan qadar. 1. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab percaya bahwa takdir Allah merupakan ketetapan dengan terbaik lagi seluruh makhluknya. 2. Selalu rendah hati bahwa segala sesuatu yang terjadi itu merupakan sebuah berkat kehendak Allah. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Karena semua takdir Allah terhadap manusia bagi orang mukmin adalah sesuatu yang selalu bisa deskripsikan secara positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.